Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu himpunan. Sebelum memasuki materi, kalian perlu tahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menganalisis dan memahami konsep himpunan. Yang kedua, menghitung penyajian himpunan. Yang ketiga, mengetahui himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Himpunan? Ada yang tahu apa itu himpunan? Untuk lebih jelas, mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama yang kita bahas yaitu pengertian himpunan. Apa itu himpunan? Himpunan adalah sekumpulan atau sekelompok objek yang terdefinisi dengan jelas. Yang pertama, membedakan kumpulan yang termasuk himpunan atau bukan himpunan. Contoh, A. Sekumpulan binatang ternak berkaki 4. Sekarang ibu tanya ya, ada enggak binatang ternak berkaki 4? Jelas ada. Apa sih binatang berkaki 4? Sebutkan. Yang pertama adalah kambing, sapi, kerbau, domba. Ini merupakan sekumpulan binatang ternak. Ada anggotanya dan terdefinisi dengan jelas. Maka A ini bisa disebut sebagai himpunan binatang ternak berkaki 4. Kesimpulannya, ini merupakan himpunan. Yang B, sekumpulan makanan enak. Sekarang yang ibu tanya, ada salah satu makanan, jengkol. Mungkin buat sebagian orang seperti ibu, jengkol itu enak. Tapi ada beberapa orang yang tidak menyukai jengkol. Maka dikatakan sekumpulan makanan enak ini bukan merupakan himpunan. Kenapa sih bukan merupakan himpunan? Karena tidak terdefinisi dengan jelas. Artinya, jengkol bisa saja enak buat ibu, tapi tidak enak buat kalian. Selanjutnya kita bahas anggota himpunan. Suatu himpunan dapat dinotasikan, dilambangkan, atau dinamai dengan huruf kapital atau huruf besar. Ingat, suatu himpunan dapat dilambangkan dengan huruf kapital atau huruf besar. Misalnya A, B, atau D ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Selanjutnya, sementara anggota pada himpunannya dilambangkan dengan lambang seperti ini. Lambang ini disebut elemen, menyatakan anggota himpunan. Dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan tanda
ada elemen yang dicor-coret seperti ini. Sekali lagi, ketika tandanya hanya elemen seperti ini, maka ini menyatakan anggota himpunan. Sementara jika tanda elemennya dicoret seperti ini, maka ini menyatakan bukan anggota himpunan. Ibu punya contoh seperti ini. Perhatikan. Himpunan G merupakan himpunan alat tulis. Kita jawab sama-sama. Ada buku titik-titik himpunan G. Dan pisau titik-titik himpunan G. Maka kita isi titik-titik ini dengan yang pertama, buku merupakan anggota himpunan G. Karena buku merupakan alat tulis, maka kita nyatakan dengan tanda elemen seperti ini. Yang kedua, pisau. Pisau merupakan alat tulis bukan? Bukan. Maka kita nyatakan bahwa pisau bukan anggota himpunan G. Dapat ditulis tanda elemen dicoret seperti ini. Paham ya? Ketika dia merupakan anggota himpunan, maka dilambangkan dengan elemen seperti ini. Dan jika bukan anggota himpunan, dapat dinyatakan dengan tanda elemen dicoret seperti ini. Selanjutnya, poin C, cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan ada 3 cara. Yang pertama, metode deskripsi. Artinya, kalian menyebutkan anggota dengan jelas dan terperinci. Saya punya anggota himpunan C, di mana C sama dengan bilangan cacah kurang dari 5. Ketika himpunan C dinyatakan seperti ini, maka ini merupakan cara menyatakan himpunan dengan metode deskripsi. Yang kedua, cara menyatakan himpunan dengan cara notasi pembentuk himpunan atau disebut juga metode bersyarat. Kita ambil contoh yang tadi, C, bilangan cacah kurang dari 5. Ketika bentuknya metode bersyarat, maka akan berbentuk seperti ini. Ini dibaca himpunan C beranggotakan X kurang dari 5, di mana X elemen anggota bilangan cacah. Yang ketiga, cara menyatakan himpunan dengan cara metode tabulasi. Artinya, kalian menyebutkan satu persatu anggotanya. Dari contoh yang C tadi, bilangan cacah kurang dari 5, anggotanya angka berapa aja sih? Maka dinyatakan dengan metode tabulasi, yaitu C sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, Ibu punya contoh cara membaca himpunan ketika berbentuk metode bersyarat. Contohnya seperti ini. Yang pertama, ada himpunan A dinyatakan dengan metode bersyarat seperti ini, maka dibaca himpunan A beranggotakan X
metode bersyarat seperti ini, ingat, lihat, perhatikan. Di sini anggota himpunannya dinyatakan di tengah-tengah atau diapit 2 angka ya. Kalau secara langsung cara membacanya negatif 2 kurang dari X kurang dari sama dengan 5. Tapi ketika cara membacanya harus disebutkan dengan benar, maka X-nya harus di depan. Cara membacanya X-nya harus di depan. Ketika X-nya di depan, maka tanda kurang ini akan berubah menjadi lebih besar. Kenapa? Coba kita pindahkan X-nya di depan, negatif 2-nya di belakang. Maka X lebih besar daripada negatif 2. Maka himpunan B dapat dibaca himpunan B yang beranggotakan X lebih dari negatif 2 dan kurang dari sama dengan 5, di mana X merupakan elemen anggota bilangan cacah. Poin D. Macam-macam himpunan. Yang pertama, himpunan berhingga. Apa itu himpunan berhingga? Himpunan berhingga adalah himpunan yang memiliki anggota berhingga dapat dihitung. Contohnya, himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, titik-titik sampai dengan angka 18. Artinya, anggota himpunan A dapat dihitung beranggotakan 18 bilangan. Yang kedua, himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga adalah himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Contohnya, himpunan B sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketika di akhir dinyatakan titik-titik atau artinya seterusnya, maka ini merupakan himpunan tak berhingga. Yang poin ketiga, himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan tanda kurung kurawal kosong seperti ini, atau tanda 0 dicoret seperti ini. Ibu punya contoh seperti ini, ada contoh C, himpunan bilangan berkaki 5. Nyatakan himpunan C dengan metode tabulasi atau menyebutkan anggota himpunan binatang berkaki 5. Ada nggak sih binatang berkaki 5? Nggak ada. Maka himpunan C ini merupakan himpunan kosong karena nggak ada tuh binatang berkaki 5. Yang keempat, himpunan semesta. Apa sih himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat anggota atau elemen yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan huruf S. Kapital ya, dalam S besar. Ibu punya contoh seperti ini. Perhatikan baik-baik. Himpunan A terdiri
dari 1, 3, 5. Ibu minta nyatakan himpunan semestanya yang mungkin untuk menyatakan anggota himpunan A. Kira-kira 1, 3, 5 ini merupakan bilangan apa sih? Maka ketika dinyatakan dalam himpunan semesta untuk himpunan A, maka S sama dengan 1, 2, 3, dan 5 merupakan bilangan ganjil. Maka bisa dikatakan himpunan semestanya adalah S sama dengan himpunan bilangan ganjil. Atau yang kedua, 1, 3, 5 bisa dinyatakan juga merupakan bilangan asli. Maka himpunan semestanya merupakan himpunan bilangan asli. Atau juga bisa dinyatakan sebagai himpunan bilangan cacat. Atau yang terakhir, semestanya bisa dinyatakan dengan himpunan bilangan bulat. Mungkin sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.